كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام، زي نود احترام أب محبة وابتسام، أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setiap insan yang beriman pasti كل هذه الأرض kehidupan ما yang تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، kehidupan yang وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. maka jika ditanya misalnya التحية kita memiliki surga, وبسلام pasti jawaban kita أنشر وأحلى الكلام، زي نود احترام أب محبة وابتسام، أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. أعددت لعبادي الصالحين دين السلام. ولا حفظ القلب. Kata التحية Allah Subhanahu wa Ta'ala, وبسلام "A'dadtu li'ibadi as-salihin." أنشر وأحلى Telah الكلام، menyiapkan زي menyediakan نود bagi احترام hamba-hamba أب yang محبة soleh. Apa yang Allah persiapkan bagi hamba وابتسام، yang soleh أنشر adalah بين surga. الأنام، Mana هذا هو ainun ra'at دين yang السلام. tidak bisa dilihat oleh mata التحية wala udhun sami'at وبسلام telinga أنشر وأحلى الكلام، زي نود dan tidak احترام terbersih sedikit أب pun محبة وابتسام، أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "U'budur Rahman." Sembahlah oleh kalian Allah yang Maha Rahman. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang yang membutuhkan makanan itu. Dan yang ketiga, wa afsus salam, dan tebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kata Rasul,
kamu akan masuk surga dengan selamat. Pagi ini izin saya ingin sedikit menyampaikan terkait perilaku afsus salam, menebarkan salam. Hadirin, salam merupakan salah satu bentuk doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Karena arti dari salam itu sendiri adalah keselamatan atas diri kalian dan rahmat Allah serta keberkahan dilimpahkan kepada kalian. Namun dewasa ini salam yang menjadi sunnah dan menjadi jalan menuju surga ini sudah mulai terkikiskan dan hampir habis di kalangan umat manusia, terutama kita orang yang beriman. Orang-orang musuh-musuh Islam pernah agar kita mampu mengikuti ajaran murni. Hei, halo. Padahal salam merupakan doa keselamatan bagi saudara kita. Miris sekali hal ini, miris sekali. Dan ini kita jumpai. Tidak usah kita jauh-jauh. Mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah terbiasa untuk menyebarkan salam, mengucapkan salam, atau belum? Kepada siapa salam itu diucapkan? Maka kata Nabi SAW, "Idza laqiyahu akhahu al-muslim falyaqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Salam diucapkan, kata Nabi, kepada saudara kita sesama muslim. Kata Nabi SAW, jika seorang muslim berjumpa dengan seorang muslim yang lainnya, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita biasanya hadirin ngucapin salam teh kepada yang kita kenal saja, betul? Kalau yang tidak kita kenal, hare-hare kalau orang Sunda bilang, ya, terpeduli, disangkanya mereka itu bukan saudara kita. Tapi ingat hadirin, salam ini hanya diucapkan bagi mereka umat muslim, bukan kepada selain muslim. Dan ucapan salam itu ya assalamualaikum, bukan halil apa namanya itu hom yang itu tuh apa namanya lah itu bukan salahnya umat muslim, itu bukan salahnya umat muslim. Ustaz, toleransi, justru kita sudah bertoleransi dengan mengucapkan salam. Kita tidak menghina salam mereka, maka tidak usah ditambah-tambah. Biar nasionalis, Ustaz, itu sudah nasionalis, menyatakan diri kita seorang muslim, dan salamnya orang muslim adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas bagaimana lafaz salam itu, Ustaz? Bentuk lafaz salam itu, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ini termasuk menyampaikan pahala yang didapat bagi mereka orang yang mengucapkan salam. Nabi SAW didatangi seorang laki-laki, kemudian berkata kepada Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dijawab oleh Nabi, "Waalaikumsalam." Duduklah pemuda ini. Nabi kemudian berkata, "Bagimu 10 kebaikan." Jadi hadirin, ucapan salam yang paling pendek itu, lafaz salam yang paling pendek itu adalah assalamualaikum. Ringan hadirin, tapi itu menjadi jalan menuju surganya Allah. Nggak butuh waktu berjam-jam, bermenit-menit, paling hanya hitungan detik. Assalamualaikum. Itu paling pendek lafaz salam, dan kita sudah mendapatkan 10 kebaikan, kata Nabi SAW. Datang kemudian seorang laki-laki lagi kepada Nabi SAW dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Duduk pemuda ini dan Nabi berkata, Nabi bersabda kepadanya, 20 kebaikan untukmu.
tingkatan lafal salam yang kedua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan kepada kita umumnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Itu yang kedua. Lafal yang tinggi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda lelaki datang kepada Nabi dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Nabi, bagimu 30 kebaikan. Jadi lafal salam yang ketiga hadirin yang sempurna itu kata Nabi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mendapatkan 30 kebaikan. Perhatikan hadirin, lafaz salam itu Assalamualaikum sampai akhir, bukan Waalaikum. Nah, ini kan terjadi di kita, betul? Ketemu sahabat, go. Apa itu artinya? Kumkuman yang mungkun. Ucapkanlah lafaz salam dengan benar, agar doa yang diinginkan dalam salam itu dapat terwujud. Maka coba perhatikan hadirin. Saat kita mengucapkan salam dijawab oleh sahabat kita dengan salam itu, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam perjalanan kita itu akan senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya mau tabrakan sama Allah diselamatkan, yang tadinya mau nubruk sama Allah diselamatkan dengan salam. Lantas adab salam itu seperti apa, Ustaz? Ada 4 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Yang pertama Nabi menyampaikan liyusallim as-saghir 'ala al-kabir. Hendaklah yang pertama kali mengucapkan salam itu adabnya yang kecil kepada yang besar. Adik kepada kakak, anak kepada orang tua, murid kepada guru. Jadi usianya yang lebih rendah itu adabnya adalah dia yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang di atasnya. Itu adab yang pertama. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-qalil 'ala al-katsir, yang sedikit jumlahnya kepada jumlah yang lebih banyak. Karenanya hadirin, saat khutbah, saat ceramah, yang mengucapkan salam itu ya ustadznya. Karena ustadznya sendiri, yang menjawab salam adalah jamaahnya. Jangan terbalik. Yang lebih besar kelompoknya mengucapkan salam pada yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit seharusnya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Tapi kalau rombongan hadirin, jangan satu-satu. Diwakilkan saja satu orang. Ada 3 orang masuk, ya yang mengucapkan salam 1 orang saja. Assalamualaikum, berakhir misalnya, nggak usah. 1 orang masuk, salam. 1 orang lagi, salam. Salam. Kebanyakan itu kasihan yang jawab. Ya, nggak tuntas itu. Baru juga waalaikumsalam sudah, waalaikumsalam lagi, waalaikumsalam lagi. Jadi kalau rombongan cukup diwakilkan oleh 1 orang saja. Yang ketiga, adab salam itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-marru al-qa'id, yang berjalan kaki kepada yang duduk. Jadi Pak Edi kalau lagi jalan ketemu Pak Heronya lagi duduk, ucapin salam. Jangan hari-hari. Halo, jangan. Assalamualaikum. Yang berjalan kepada yang duduk. Jangan yang duduk pada yang berjalan kaki. Adabnya adalah yang berjalan kaki kepada yang duduk. Yang terakhir adab salam itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-raqibu 'alan mashi, yang berkendara kepada orang yang berjalan. Jadi kalau kita naik kendaraan, ada orang itu muslim nih, ucapin salam. Terutama kalau kira putri, bapak ini jemaah di sini nggak saling kenal. Ini Pak Teguh, wah hari ini, mereka ucapin salam. Assalamualaikum. Next saja
itu sunnah dan pahalanya luar biasa, Bapak sekalian. Itulah 4 adab mengucapkan salam. Yang kecil kepada yang lebih besar, yang sedikit kepada yang lebih banyak, yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang berjalan. Apa untungnya Ustaz kita mengucapkan salam itu? Jangan khawatir jemaah sekalian. Minimal saya mendapatkan 2 hadis. Ya, hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salam." Orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang jika seorang muslim, dia yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi, hadirin, orang-orang yang gemar afsus salam itu, menebarkan salam, dia akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tersabihkan tadi cuma salam di sisi Allah dicatat sebagai seorang hamba yang mulia. Cuma salam, hadirin, enggak berat enggak menyampaikan salam, Bapak sekalian. Enteng kan? Enteng menyampaikan salam itu. Tapi menjadi seorang manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan yang diberikan kepada mereka yang gemar menebarkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian masuk surga sampai terdapat pada diri kalian keimanan, dan tidaklah ada keimanan pada diri kalian hingga ada rasa kasih sayang di antara kalian. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang kalau kalian kerjakan itu, kata Nabi, akan tercipta kasih sayang di antara kalian. Apa itu? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi hadirin, hadiah keutamaan yang didapat bagi mereka orang yang menebar salam adalah Allah akan merukunkan kita. Kalau di rumah kita saling mengucap salam pada pasangan kita, anak pada orang tuanya, insya Allah Allah tentramkan rumah tangga kita. Nah, ini satu lagi hadirin, saya lupa tadi di awal menyampaikan. Jadi mengucapkan salam itu bukan hanya saat bertemu dengan saudara muslim kita, tapi saat masuk ke rumah juga sama, ya, masuk ke rumah sama. Hati-hati ya, bagi bapak-bapak yang bekerja di kantoran, di pabrik dan lain sebagainya, atau yang di sawah sekalipun. Kalau dari sawah itu ke rumah ucapin salam, yang dari kantor itu masuk ke rumah ucapin salam. Kenapa Ustaz? Karena sejatinya di setiap tempat itu terdapat syaitan. Dan kalau kita tidak berlindung kepada Allah, masuk rumah tanpa salam, maka syaitan-syaitan yang mengikuti kita itu akan masuk pula ke dalam rumah kita. Karena itulah kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga tidak akan tercipta, karena syaitan akan terus menggoda. Maka agar rumah tangga kita tentram, agar kehidupan bermasyarakat kita damai, negeri ini sentosa, maka tebarkanlah salam. Insya Allah Allah akan kumpulkan kita di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian ceramah subuh yang bisa saya sampaikan. Semoga hal yang remeh ini bisa menghantarkan kita menuju keridhaan Allah, dan Allah hadiahkan kita dengan surga. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Semoga Allah berkati kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.